Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ehwani Syahada, mahasiswi semester 4 dengan NIM 18621509195, kelas reguler A1, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Metode Perkembangan Moral dan Agama, dosen pengampu Ibu Rita Aryani MM. Berikut adalah penjelasannya mengenai implementasi manajemen pembelajaran nilai moral dan agama melalui kegiatan sholat duha untuk anak usia dini. Pendidikan agama Islam pada anak dipengaruhi oleh nilai agama dan moral yang dapat membentuk perilaku dan berakhlak yang baik di masa usia dini. Pendidikan nilai agama dan moral pada anak mencakup antara lain kebenaran, kejujuran, kepedulian, kesetiaan, kerjasama, tanggung jawab, sabar, ikhlas, dan memiliki keberanian. Nilai agama dan moral adalah salah satu bidang pengembangan atau pembelajaran bagi anak usia dini dan juga sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan anak terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membina sikap anak dalam rangka meletakkan dasar agar anak menjadi warga negara yang baik. Perkembangan nilai agama dan moral merupakan salah satu aspek perkembangan anak usia dini yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, yang berupa pembiasaan menaati agama, baik agama sendiri maupun agama orang lain, saling menyayangi dan saling menolong sesama. Berikutnya definisi nilai agama dan moral. Nilai merupakan keyakinan untuk melakukan suatu tindakan. Nilai sebagian dari kenyataan yang tidak dapat dipisahkan atau diabaikan, karena setiap orang bertingkah laku sesuai kepribadiannya. Lalu ada agama. Agama dalam bahasa Arab disebut juga dengan ad-din. Persamaan katanya dengan milah yang diartikan sebagai agama. Pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Agama mewujudkan sesuatu. Lalu berikutnya ada moral. Moral berasal dari kata Latin mos yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, nilai-nilai, atau tata cara kehidupan. Setiap moral dapat diartikan sebagai peraturan, nilai-nilai, dan prinsip moral kesadaran orang untuk menerima dan melakukan peraturan dan prinsip yang telah dianggap benar, serta berbuat baik kepada orang tua dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosial. Berikutnya, pengertian nilai agama dan moral. Nilai agama dan moral merupakan sesuatu yang abstrak. Keduanya akan terlihat oleh indera penglihatan apabila ditunjukkan melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang akan dikatakan memiliki ketaatan terhadap agamanya jika melaksanakan dalam berbagai kegiatan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai agama dan moral adalah salah satu bidang pengembangan atau pembelajaran bagi anak-anak pada lembaga pendidikan anak usia dini yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, menjaga sikap, dan membina suatu pengetahuan yang baik. Berikutnya, menurut Santrok, membagi 3 tahapan nilai agama dan moral. Yang pertama, ada tahap prakonvensional untuk usia 2-8 tahun. Pada tahap ini, anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan dan hukuman yang eksternal. Anak-anak taat karena orang-orang dewasa menuntut mereka untuk taat, dan apa yang benar adalah apa yang dirasakan baik dan apa yang dianggap menghasilkan hadiah. Yang kedua, tahap konvensional untuk usia 9-13 tahun. Anak menaati standar-standar tertentu, akan tetapi mereka tidak menaati standar orang lain atau eksternal, seperti orang tua atau peraturan-peraturan masyarakat. Anak menghargai kebenarannya, kepedulian, dan kesetiaan kepada orang lain sebagai landasan pertimbangan moral. Yang ketiga, tahap pasca konvensional untuk usia di atas 13 tahun. Pada tahap ini, anak mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan suatu kode moral pribadi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan dalam perkembangan
pengembangan nilai agama dan moral sangat diperlukan dalam pendidikan anak usia dini, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Karena itu akan mempengaruhi perilaku anak apabila anak berada di lingkungan yang baik, maka sikap anak baik, dan sebaliknya, apabila anak berada di lingkungan yang tidak baik, maka sikap anak tidak baik, tergantung pada didikan dari keluarga dan juga lingkungan sekitar. Berikutnya pengertian sholat. Sholat adalah suatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mematuhi segala perintahnya adalah salah satu inti dalam agama dengan berserah diri dan menjauhi semua larangannya. Sholat menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Oleh sebab itu, jika seseorang khawatir akan masa depan anak-anak dari kerusakan moral dan agama, dan juga beragam penyakit setelah kita mati, dalam hal itu kita harus berusaha membentengi kehidupan mereka dari berbagai sisi. Berikut adalah gerakan sholat dan juga prosedurnya. Yang pertama ada niat. Niat adalah niat dari hati untuk melaksanakan sholat tertentu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Niat itu dilakukan bersamaan dengan melaksanakan takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan. Tidak mengapa jika niat itu sedikit lebih dahulu dari keduanya. Lalu yang kedua ada berdiri tegak. Pada sholat fardu hukumnya wajib. Berdiri tegak merupakan salah satu rukun sholat. Sikap ini dilakukan sebelum takbiratul ihram. Lalu yang berikutnya ada takbiratul ihram adalah dengan lafaz Allahu Akbar. Takbiratul ihram tersebut harus diucapkan dengan lisan, tidak hanya di dalam hati, akan tetapi juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Berikutnya membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan membaca doa isti'adzah dan bismillah. Membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat, tidak sah sholat jika tidak membacanya. Berikutnya ada ruku, artinya membungkukkan badan, yaitu dengan mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan takbir. Berikutnya ada i'tidal. I'tidal adalah bangkit dari ruku. Posisi badan kembali tegak. Ketika bangkit disunahkan mengangkat tangan seperti ketika takbiratul ihram, bersamaan dengan itu membaca kalimat Sami Allahu liman hamidah. Badan kembali tegak berdiri, tangan rapat di samping badan, dan juga kembali ke posisi bersendekap seperti halnya ketika membaca surat Al-Fatihah. Lalu berikutnya ada sujud. Sujud artinya menempelkan kening pada lantai. Menurut hadis riwayat Jannah, ada beberapa anggota yang menyentuh lantai ketika sujud, yaitu ada wajah atau kening dan hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dua ujung telapak kaki. Lalu berikutnya ada duduk di antara dua sujud adalah duduk iftirash, yaitu bangkit dari duduk sujud pertama kembali sambil mengucapkan takbir. Telapak kaki dan juga telapak kaki kiri dibuka dan diduduki, sedangkan telapak kaki kanan tegak. Jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Lalu berikutnya ada tumakninah ketika ruku, sujud, berdiri, dan juga duduk. Hakikat tumakninah ialah orang yang ruku, sujud, duduk, atau berdiri itu berdiam sejenak, lamanya sekedar waktu yang cukup untuk membaca bacaan yang dituntutkan sebanyak 1 kali setelah semua anggota tubuhnya terdiam, ataupun selebihnya dari itu adalah sunnah hukumnya. Duduk tasyahud awal adalah duduk iftirash, sama seperti duduk antara dua sujud ini pada sholat yang lebih dari 2 rakaat, yaitu pada sholat zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Berikutnya ada tahiyat akhir adalah duduk tawaruk, yaitu bangkit dari sujud kedua pada rakaat terakhir sholat. Sambil membaca takbir, telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, jadi panggul duduk menyentuh lantai. Lalu berikutnya adalah sholawat.
Makna sholawat adalah pujian untuk Nabi. Berikutnya ada salam. Gerakan salam adalah menegakkan ke arah kanan dan kiri. Menengok dilakukan sampai kira-kira searah dengan bahu. Jika jadi imam dalam sholat berjamaah, salam dilakukan sampai terlihat hidung oleh makmum. Menengok dilakukan sambil membaca salam. Dan yang terakhir adalah tertib. Makna tertib adalah berurutan. Lalu ada pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu waktu antara naiknya matahari setinggi tombak atau pukul 7 pagi hingga tergelincirnya matahari itu menjelang masuk waktu zuhur. Keutamaan terbesar dari melaksanakan sholat duha adalah rezeki dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibuka lebar-lebar kepada kita. Selain itu masih banyak keutamaan lain seperti mendapat pahala, diampuni dosanya, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, dalam menanamkan nilai agama dan moral melalui kegiatan sholat duha untuk anak usia dini, yaitu dengan cara membiasakan anak dalam menjaga waktu sholat, selalu mengingat Allah dan bertawakal kepadanya, menceritakan keutamaan sholat duha dalam kehidupan sehari-hari sehingga menumbuhkan rasa cinta dalam diri anak untuk selalu melaksanakannya. Selanjutnya, memberikan contoh-contoh dampak dari sholat duha yang dilakukan, serta nilai-nilai agama dan moral yang ditanamkan oleh guru kepada anak, yaitu disiplin dalam menjaga waktu sholat, mengerjakan ibadah, jujur dalam bicara, berbakti kepada orang tua, menghargai sesama teman, dan saling tolong-menolong.